tes suara. Alhamdulillah, ini adalah video pertama 7 jam belajar R dari nol. Oke, kita akan pertama membuka aplikasi R. Kita di sini menggunakan aplikasi R Studio. Nah, di sini R Studio ini ada beberapa window ada konsol, ini untuk melaksanakan perintah-perintah. Kemudian misalkan 1/3 adalah berapa, kemudian terminal ini untuk melaksanakan perintah-perintah command line. Dan jobs ini gunanya untuk membuat job, pekerjaan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Oke, kita langsung pembahasan yang akan kita bahas. Pada malam ini kita akan membahas tentang pengenalan dan manipulasi vektor sederhana. Oke, mulai dari software. Apa itu R? R itu, saya perlu jelaskan juga, buku apa yang saya gunakan pada tutorial ini adalah ini, buku resmi dari R, An Introduction to R, versi HTML. Ini bisa diambil dari cran.r-project.org/manuals. Nah, di sini saya menggunakan pengenalan ke R berdasarkan Notes on R yang diberikan pengenalan bagaimana cara menggunakan R untuk menggunakan analisa statistik dan grafis. Ada versi HTML, ada versi PDF. Di sini kita menggunakan versi HTML, ada juga versi PDF. Nah, ini saya pakai versi HTML. Oke, ada lingkungan R. R itu adalah alat yang terintegrasi berupa fasilitas software untuk manipulasi data, perhitungan, dan menampilkan grafik. Jadi dibanding dengan yang lainnya, dia memiliki data handling dan penyimpanan. Kemudian sejumlah operator untuk perhitungan dari array dan beberapa matrik. Kemudian dia juga mempunyai koleksi alat-alat untuk analisa data yang besar, koheren, dan terintegrasi. Kemudian dia juga punya fasilitas grafik untuk analisa data. Sepertinya Oke, sudah nyambung lagi. Jadi bahasa R itu bahasanya sederhana. Di sini disebut sebagai S ya. Yang termasuk ada kondisi, perulangan, rekursif, fungsi rekursif, dan input dan output. Tentu saja banyak dari sistem menyediakan fungsi ini dengan bahasa S. Oke. Istilah environment di sini dimaksudkan untuk menjelaskan sistem yang full terencana dan koheren dibanding dengan secara bertahap ya, alat-alat yang tidak fleksibel dan seterusnya. Ini seringnya R itu digunakan untuk dikolaborasikan dengan software analisa yang lain. Langsung ke ini, R dan statistik.
Di bagian perkenalan, kita tidak membahas tentang statistik. Jadi, meskipun banyak orang menggunakan R sebagai sistem statistik. Jadi di sini kami merasa kita lebih suka untuk mengira bahwa R ini adalah banyak fungsinya, baik itu modern statistik yang sudah diimplementasikan. Ada 25 paket ya, dibanding dengan yang sudah ada di R. Semuanya ada di sini, di current.r.project.org. Ada banyak sekali. Jadi R ini gratis dibandingkan dengan MATLAB. Ukuran R itu sekitar ya tidak sampai 100 MB lah. Kalau MATLAB sekali download itu bisa sampai 4 GB lebih, dengan fungsi yang relatif sama ya. Dan bahasa R ini sangat mirip dengan bahasa MATLAB. Ada beberapa perbedaan filosofi antara bahasa S, yaitu R, yang sekarang kita pakai, dan sistem statistik utama yang lain. Dalam bahasa S, analisa statistik itu ada beberapa step ya, di mana intermediate hasil utamanya itu disimpan ke dalam objek. Sedangkan di SAS dan SPSS langsung muncul hasilnya. R ini akan memberikan output yang minimal dan menyimpan hasilnya untuk ditaruh dalam objek untuk nanti bisa dipakai untuk fungsi-fungsi berikutnya. Oke, R dan sistem Windows. Banyak cara untuk menggunakan R dalam grafik ya. Oke, sudah nyambung lagi. Sepertinya terlalu cepat ya koreksinya, atau terlalu lambat. Di sini saya menggunakan video bitrate 2,3 Mbps. Frame-nya 29 frame per second. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika Anda menggunakan program R, dia menggunakan prompt ketika dia menginginkan input. Default inputnya adalah ini. Pada sistem unik mungkin sama ya, pada sel. Kita akan asum sel unik itu pakai $. Kalau di terminal itu pakai ya sama. Ini juga lebih dari seperti ini. Jika L di dalam unik ada beberapa prosedur ya, bisa semuanya diawali oleh $. Kalau di sistem unik, untuk memulai R kita pakai $R. Untuk keluar pakai key. Kalau menggunakan unik. Nah, kalau di Windows semuanya kita pakai RStudio, langsung diinstal, langsung muncul seperti ini. Nah, ini. Untuk mendapatkan help, kita bisa pakai perintah help ya. Help. Misalnya solve. Nah, akan muncul di sini contohnya. Help-nya muncul seperti ini. Misalnya kita ingin mengetahui help dari fungsi sin. Misalkan sin muncul di sini di automatic function. Cara menggunakannya sin x, dengan x itu adalah argumennya. Misalnya contoh saja, misalkan sin 30 ya. Oke, itu contoh bagaimana menggunakan help. Alternatifnya pakai solve seperti ini. Untuk fitur yang spesifik dengan karakter-karakter khusus, argumen harus ditutupi dengan double tanda petik.
atau satu tanda petik. Jadi ini sebagai pembatas antara string dan fungsi tertentu. Misalnya kita coba help if. Nah, ini muncul di sini control flow. Deskripsinya, nah ini semuanya bahasa Inggris. Oke. Ini kita lanjut ke koreksi dari command line. Oke. Ini bagaimana caranya untuk mengeksekusi command dari file lain. Ini maksudnya adalah kita membuat file dulu, file R, kemudian file tadi dieksekusi di sini. Sebagai contoh, saya akan membuka file. Misalnya ada bank. Nah, ini contoh simulasi bank. File yang ini akan saya panggil dengan menggunakan perintah source. Jadi cukup seperti ini, source bank.r. Nah, seperti ini sudah jalan. Itu adalah contoh bagaimana cara memanggil file yang sudah kita ketikkan. Ini perintah-perintahnya sudah diketik, kemudian muncul seperti ini. Ingat, tidak semuanya di sini saya bahas, jadi yang sering digunakan saja kita bahas. Ini selama sesi R, objek diciptakan dan disimpan dengan namanya masing-masing. Kalau ingin menampilkan objek apa saja yang sudah disimpan, bisa kita ketikkan perintah objek. Oke, kita ketik objek. Akan muncul di sini bank dan customer. Untuk menghilangkannya, kita bisa rm bank. Lalu kita lihat lagi objek, maka tinggal customer saja. Pada sesi ini diusahakan jangan mengcopy paste, jadi fokus kita mengetikkan apa yang harus diketikkan di sini. Kalau harus kita ketikkan, diusahakan kita menghindari copy paste agar terbiasa dengan sintak R yang sering kita gunakan. Oke. Kita bahas tentang yang bagian yang kedua, yaitu manipulasi sederhana berupa angka dan vektor. Oke. R mengoperasikan data struktur yang dikasih nama masing-masing ya. Semuanya harus ada namanya. Disimpan ke dalam variabel. Yang paling sederhana strukturnya itu disebut vektor. Vektor ini adalah entitas single yang terdiri dari kumpulan angka. Misalnya X itu adalah angka terdiri dari 10,4, 5,6, 3,1, 0,4, dan 21,7. Nah, untuk melaksanakan itu kita letakkan di sini X adalah kombinasi antara 10,4, 5,6, 3,1, 6,4, 21,7. Enter. Kita lihat X di sini, kita enter, muncul semuanya seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Cara lain untuk melakukan penugasan atau penyimpanan angka-angka ini ke dalam variabel X adalah dengan menggunakan perintah assign. Oke, ini sekedar tips. Kalau kita ingin mengulangi perintah di atasnya, maka kita bisa menekan tombol anak panah.
Misalnya, saya mau mengassign X ke ini, C 100450 5,6 dan seterusnya. Nah, kita tekan tombol anak panah atas. Nah, seperti ini. Baru kita edit dengan menggunakan anak panah kanan atau kiri. Kemudian baru kita sebutkan assign X sebagai ini, belum tutup enter. Nah, kita munculkan X, hasilnya seperti ini. Kemudian penugasan ini juga bisa diletakkan ke dalam beberapa cara. Jadi cara pertama adalah dengan seperti ini. Cara kedua adalah seperti ini. Cara ketiga adalah seperti ini. Hasilnya sama. Untuk cara ketiga, seperti ini. Kita pakai minus X. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian cara yang lain, apakah ada? Cara lain adalah dengan menggunakan tanda sama dengan X sama dengan kita mudah saja. X sama dengan ini. Maka X enter, hasilnya adalah sama seperti ini. Ini ada 4 cara, kalau di bukunya ada 3, saya munculkan 4. Kemudian kalau ada 1 per X, saya pengen inverse dari angka-angka ini berapa, maka kita cukup tekan 1 dibagi X, hasilnya langsung muncul. Kalau kita ingin kombinasi dari beberapa X, seperti di contoh ini, kita coba Y sama dengan kombinasi antara X, 0, dan X. Berapakah Y? Seperti ini. Jadi ini angka awalnya adalah X, ini 0 yang ini, kemudian yang ini X. Oke, kemudian aritmetik. Persamaan aritmetika itu cukup mudah di R. Misalkan seperti ini. V sama dengan 2 bintang X ditambah Y ditambah 1. Bentar. Wah, ini muncul error ya. Ini ada yang salah ini. Kita lihat salahnya apa. Di sini V-nya, kita lihat dulu X-nya itu apa. X-nya itu ini, Y-nya itu ini. Ini dimensinya tidak sama, maka error. Akan beres kalau X-nya kita definisikan X sama dengan 7, Y sama dengan 8, kemudian V sama dengan 2 bintang X plus Y plus 1, kita enter, maka muncul V adalah 23. Sangat mudah. Oke. Fungsi operator aritmetik biasanya itu ada plus, minus, kali, bagi, atau pangkat. Misalnya pangkat itu 2 pangkat 2 adalah 4. Selain itu ada fungsi log, ada exp, ada sin, ada cos, tangen, square root, dan lain-lain. Masing-masing. Oke, sudah nyambung lagi. Max dan min ini fungsinya untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil.
Ini kita kasih X, bikin X dulu. Kita cari nilai minimum dari X, maksimum dari X, kemudian panjang dari X. Ada 5 angka. Kemudian ada sum X untuk mencari total. Kemudian ada juga prod X untuk melihat total elemen untuk di produknya ini. Ada min untuk fungsi statistik ya, min untuk rata-rata muncul. Kemudian ya, sum sebagai length itu jadi average untuk mencari ya min ya. Min itu sama kayak sum dibagi length, sum X dibagi length X itu sama dengan min. Kemudian variance, varian itu adalah jumlah dari X min X dikurangi rata-rata pangkat 2 dibagi dengan panjang minus 1. Kita sambal varian. Ini kan varian dari X 53,853 atau sum summary dari X dikurangi dengan min X angka 2 dibagi dengan panjang X dikurangi 1 kurang tutup. Oh, ini ada kurang bukanya. Jika ada tombol plus di sini, berarti ada sesuatu yang belum kita lengkapi. Kita lihat di sini. Sum ada 2 kurung buka, sum ada 2 kurung buka, min X. Nah, di sini ada yang salah. Min X-nya itu X dikurangi dengan min X di total baru di pangkat 2. Nah, ini ada yang salah. Salahnya di sini. Ada 2 kurung buka. X dikurangi min X. X dikurangi dengan rata-rata X itu berapa? Mulai di pangkat 2 kan, baru dijumlahkan semuanya. Dibagi dengan length. Nah, kita cancel dulu ini. Ini tentunya hasilnya salah. Kita klik sum. Kita pakai 2 kurung buka. X dikurangi dengan rata-rata dari X. Kurang tutup. Baru kita pangkat 2. Kurang tutup dibagi dengan length dari X dibagi dengan 1. Oh, tadi ada kurung bukanya di sini. Enter. Nah, ini ya sudah benar. Varian dari X adalah 53,853. Ada lagi fungsi sort X. Ini adalah fungsi yang menghasilkan vektor dengan ukuran yang sama dengan elemen yang diurutkan dari kecil ke besar. Kita lihat X ini apa aja. Kemudian kita urutkan. Nah, ini langsung urut dari kecil ke besar. Ingat bahwa max dan min memilih angka terbesar dan terkecil dalam argumennya. Meskipun ada beberapa vektor. Oke. SQRT square root, kita lihat 4 ini langsung NaN. NaN itu not a number. Itu salah ya. Oke, kita akan mencoba sekarang membuat urutan-urutan angka secara reguler. R memiliki banyak fasilitas untuk membuat urutan-urutan angka yang sering digunakan.
sampai 30. Kita coba 1 sampai 30. Nah ini. Kolon atau titik 2 memiliki prioritas di atas ekspresi yang lain. Jadi misalnya 2 dikali 1 sampai 15 itu menghasilkan vektor dari 2, 4, dan seterusnya. Nah, coba 2 dikali dengan 1 sampai 30. Jadi prioritasnya 1 sampai 30 itu lebih tinggi. Titik 2 itu lebih tinggi daripada fungsi aritmatika yang lain. Misalnya di sini n sama dengan 10 dan kita bandingkan sekuen 1 sampai n-1 dan 1 sampai n-1. Kita coba. N sama dengan 10. Kalau kita tulis 1 sampai n-1 itu adalah ini. N-nya 10 di yang atas di sini kita mengeksekusi 1 sampai n dulu, maka ada 10 angka 1 sampai 10. Setelah ketemu 1 sampai 10 itu dikurangi 1, masing-masing dikurangi 1, akhirnya 1 jadi 0, 2 jadi 1, dan seterusnya sampai 9. Tapi kalau 1 sampai n-1 di sini n-1 adalah 9. 1 sampai 9 adalah angka terdiri dari 9 angka. Kalau yang atas terdiri dari 10 angka. Kalau angkanya dari besar ke kecil, misalnya 30 ke 1, ini juga akan menghasilkan angka dengan urutan terbalik. Seperti ini. Ini digunakan untuk membuat angka-angka statistik sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada fungsi sequence. Fungsi sequence ini adalah fasilitas yang lebih umum ya untuk membuat urutan-urutan angka. Fungsi sequence ini memiliki 5 input ya, 5 input. Dua inputan pertama jika diberikan itu membuat angka awalnya berapa dan angka akhirnya berapa. Contoh, sequence dari 1 sampai 30. Nah ini sama dengan 1, 2, 30. Ini sama. Argumen yang lain, kalau kita ingin melihat, kita bisa menggunakan help sequence. Maka akan muncul di sini. Oke, sudah selesai di sini. Kita bisa lihat di sini apa saja. Oke, itu kalau contoh di dokumentasi R seperti ini, sequence, function, and fact, seperti itu. Oh, ini tadi sequence itu harusnya ini ya, sec saja ya. Sec di sini the from dari 1 to 1 by by-nya itu maksudnya selisihnya antara satu angka dengan angka yang lain. Kemudian kita coba dulu. Di sini minus 5 sampai 5 dengan selisih masing-masing adalah 0,2. Ditaruh ke dalam variabel S3. Oke, sequence dari minus 5 sampai 5 by 0,2 diletakkan ke dalam variabel S3. Variabel S3 adalah
Ini terdiri dari 51 angka. Dari minus 5 sampai 5. Itu sekuen. Ini kalau S4 seperti ini. S4 adalah sekuen dari length sama dengan 51 per minus 5 by panjangnya 51 dari minus 5 by ini 0,2. Ini kalau kita nggak tahu ini from-nya n-nya seperti apa, nggak tahu, seperti ini. Oke, argumen kelima itu untuk sekuen itu adalah along vector, dimana biasanya digunakan sebagai argumen untuk membuat urutan 1 dan seterusnya, atau sekuen kosong jika vektor itu adalah kosong. Oke. Fungsi lainnya yaitu fungsi REP atau replicate ya, yang digunakan untuk menduplikat objek dengan cara-cara yang kompleks. Contoh yang paling sederhana adalah replicate 5 kali. Ini akan menghasilkan copy sebanyak dari X n to n dalam S5. Oke, kita coba. Di sini kita coba X-nya ini. S5 adalah replicate dari X sebanyak 5 kali. Jadi S5 adalah ya ini. Cara yang lain, S6 adalah replicate dari X masing-masing 5. Ini akan mengulangi setiap replicate X masing-masing sama dengan 5. S6. Nah, ini beda hasilnya. Kalau di sini ini urut tercopy semuanya. Kalau yang ini ya ke bawah tercopy-nya. Ini 10,4, 10,4 semuanya dulu di copy, baru angka berikutnya. Oke, ini ada logical vector. Logical vector sebagaimana dijelaskan pada vektor angka, R juga memungkinkan untuk manipulasi variabel logika. Elemen dari vektor logika mempunyai nilai true, false, atau not available. Nah, ini di bawah ini kita lihat. Biasanya true itu disingkat T, false itu disingkat F. Ingat bahwa T dan F itu hanya variabel yang diset ke berat true dan false secara default, tapi tidak merupakan kata yang di reserve oleh R ya, dan hanya bisa di override oleh user, oleh penggunanya. Jadi Anda harus selalu menggunakan true dan false agar tidak keliru ke dalam variabel. Oke, logical vector dibuat oleh kondisi. Contoh, temporary X adalah X lebih dari 13. Kita harus tahu X-nya itu berapa dulu. Kita coba
X-nya adalah seperti ini, temporary adalah X lebih dari 13, maka temporary adalah false, 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 true. Itu karena menyesuaikan dengan angka 13 tadi. Yang lebih dari 13 hanya 21, maka di sini nilainya true, yang lainnya adalah false. Operator logika itu bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, kalau sama dengan untuk memastikan sama, atau tidak sama dengan untuk ketidak sama dengan. Jika C1 dan C2 logical expression, maka C1 dan C2 adalah intersection N, dan C1 or C2 adalah union or, dan not C1 adalah negasi dari C1. Oke, kita lihat. Time di sini adalah false, 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 true. Kita buat yang tandingannya, misalkan tandingan C1 adalah temp, C2 adalah X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 misalkan ya, 4, enter. Maka C1 adalah ini, C2 adalah ini. Negasi itu adalah not, negasi dari C1. Not itu artinya tidak. Oke, kita coba. C1 adalah false, 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 true. Kalau kita negasikan negasi dari C1, maka seperti ini. Yang awalnya false jadi true, false jadi true, false jadi true, false jadi true, true jadi false. Maunya kita gabungkan C1 dan C2, C1 dan C2, enter. Maka semuanya jadi false. Kenapa? Di sini false dan false, akhirnya false, false dan false, false, false dan true, false, 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 true dan false, false. Kemudian kalau kita kasih or, nah ini pokoknya kalau salah semuanya false-nya. Oke, kita cek dulu. C1 ini, C2 ini, C1 or C2 ini. False, 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 true, salah satu true, maka true. False, 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 true, salah satu true, maka true. Itu untuk operator logika. Oke, missing values, nilai yang hilang. Nilai yang hilang di sini pada beberapa kasus komponen vektor mungkin tidak sepenuhnya diketahui. Maka ketika elemen itu tidak tersedia atau missing value pada sisi statistik, tempat di vektor mungkin di reserve, disewa untuknya dengan menugaskan ke dalam nilai tertentu. Itu di sini adalah sederhana. Jika spesifikasi dari operasi itu tidak lengkap, maka hasil tidak dapat diketahui sehingga tidak tersedia. Fungsi SNAX menghasilkan vektor logika dari ukuran yang sama dengan X dengan nilai true dari 1 sampai 3 dan 1 buah NA. Kemudian kita lihat IND, index itu adalah menunjukkan apakah Z itu NA semuanya. Kita lihat indeks
false, true. Kenapa true? Karena di angka terakhirnya dia menunjukkan variabel NA. Nah, ini contoh lain. 0/0. Berapapun angkanya, kalau dibikin 0 hasilnya adalah not a number, not a variable. Atau infinity dikurangi dengan infinity. Itu juga tidak diketahui. Jadi secara ya, hasilnya sama-sama NA. Untuk membedakan, ada is NaN, is only true untuk NaN. Ada is NA, ada is NaN. Ini hanya kalau untuk is NA, ini true untuk NA dan NaN value, nilai NA dan NaN. Kalau untuk membedakan antara NaN juga ada is NaN. Oke. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Vektor karakter. Variabel karakter dan vektor karakter sering digunakan secara umum di R. Misalnya untuk membuat grafik. Kita buat grafik itu kan pasti ada labelnya. Maka di situ ada variabel karakter yang akan digunakan untuk membuat keterangan. Misalnya nilai X atau hasil iterasi. Karakter string itu ditaruh menggunakan petik 2 atau petik 1. Tapi dicetak menggunakan double quote petik 2. Kadang tanpa petik sama sekali. Penggunaan tombol escape, bukan tombol ini, karakter escape. Gunakan tanda garis miring terbalik atau backslash. Ini adalah karakter escape. Jadi misalkan ini itu diterjemahkan sebagai garis miring terbalik. Kemudian backslash n untuk baris baru, backslash t untuk tab, b dan backspace dan seterusnya. Karakter vektor dapat digabungkan ke vektor dengan fungsi C. Tapi ada lagi fungsi baru namanya paste. Fungsi paste mengambil angka sebagai argumen dan menggabungkannya satu persatu ke dalam karakter. Banyak angka diberikan pada argumen ini, dimasukkan ke dalam string karakter dengan cara yang baik, dengan cara yang pas ya. Oke, labs. Misalkan contohnya di sini. Ini kalau ingin kita menggabungkan antara C, X, Y dengan 1 sampai 10. Nah, kita lihat. Kita praktekkan aja. Labs. Paste kombinasi dari X dan Y 1 sampai 10. Separator sama dengan petik-petik. Kita lihat hasilnya adalah seperti ini. X1, Y1, X3, Y4, X5, Y6, X7, Y8, X9, Y10. Karakter ini dimasukkan ke dalam array ini satu persatu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ingat bahwa ini semuanya di-copy 5 kali untuk mencocokkan ke dalam urutan 1 sampai 10. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Indeks dari vektor. Kita memilih dan memodifikasi subset dari dataset. Nah, ini penting sekali karena misalnya kita ngambil data di Excel, ditaruh ke dalam sebuah variabel, kita bisa pilih variabel-variabel itu yang mana bisa dengan cara ini.
Subset dari elemen dari vektor bisa dipilih dengan menambahkan nama dan indeks vektor dalam kurung kotak. Oke, secara contoh ya, ada beberapa tipe ya, ada 4 tipe. Logical vector. Logical vector ini jika indeks vektor itu digunakan ulang dengan panjang yang sama, di mana elemen akan dipilih. Nilainya bergantung pada berapa nilai yang true dalam indeks vektor yang dipilih, dan false itu akan dihilangkan. Contoh Y ini seperti ini. Kita cek Y itu apa? Y itu cuma 8. Oke, kita bikin angka Y dulu. Angka Y, di mana angka Y itu ada kombinasi antara NA dan beberapa variabel. Oke. Oh, yang X ya. Banyak X. Misalnya kita bisa tulis di sini X adalah kombinasi dari 1 sampai 20 aja mas. Ada NA. Oh, harusnya NA seperti ini. Kemudian kita ingin menunjukkan X seperti ini. Ada 21 angka, 19, 20, 21. Kemudian kita ingin muncul yang selain angka yang NA. Maka tampilannya jadi seperti ini. X, di mana selain yang NA X, maka muncul yang NA saja. Ini kita bisa lakukan untuk kolom-kolom yang banyak, bisa satu kolom atau bisa yang banyak kolom. Ini sebagai contoh, di sini masih yang satu kolom saja. Atau kita ingin memunculkan X yang lebih dari 3 tapi juga bukan NA. Maka di sini X kita pilih yang tidak NA dan X lebih dari 3, misalnya seperti itu. Enter. Maka muncul ya angka seperti ini. Kalau kita ingin memasukkan ini ke dalam sebuah variabel, maka kita tekan panah atas, muncul perintah terakhir kita. Kita tekan seperti ini, panah, disimpan ke dalam variabel Z. Enter. Maka Z adalah ini. Disimpan ke dalam variabel Z. Oke. Kita lihat di sini yang kedua. Ini tadi ada logical vector seperti ini yang barusan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah vektor dari kuantitas integral positif. Misalnya di sini nilai dari indeks vektor harus berada di antara 1, 2 sampai X. Maka elemen-elemen selanjutnya dipilih dan di-cut ya, sesuai dengan urutan itu di hasilnya. Contoh, di sini X itu ada 21 angka. Saya pengen hanya X ke 1 sampai 10 saja. Maka kita cut jadi seperti ini. Maksudnya itu dari 21 angka X yang tersimpan di variabel X, kita ambil yang indeksnya 1 sampai 10 saja. Maka hasilnya seperti ini. Kalau kita ingin di hasil ini ditaruh ke dalam variabel baru, kita bisa tulis di sini misalkan post
angka baru, misalkan seperti ini. Maka angka baru kalau kita enter jadinya seperti ini. Kemudian yang ketiga, vektor negatif dari quantifier integral. Wah, ini maksudnya itu yang selain itu. Misalkan X di sini, Y di sini adalah X selain 1 sampai 5. Maka coba dulu X itu apa? X itu ini. Saya ingin X-nya itu yang selain 1 sampai 5. Maka hasilnya adalah seperti ini. Angka 1 sampai 5 tidak muncul. Kalau kita ingin meletakkan variabel itu ke dalam simpan variabel baru ini, misalkan negatif indeks. Nah, kita tunjukkan seperti ini. Ada beberapa tips lagi kalau kita ingin otomatis mengetik. Jadi kita di sini ada variabel namanya negatif indeks. Kalau kita ingin dia otomatis memunculkan semuanya, saya maunya ngetik negatif saja. Sisanya v indeksnya langsung muncul otomatis, maka kita pertama caranya adalah ketik dulu nah ini seperti ini dulu. Lalu kalau sudah pas, di situ ada atas negatif indeks, kemudian ada negatif. Kalau sudah pas, kursor biru ada di situ, langsung kita tekan tombol tab, maka muncul lengkapnya seperti ini. Oke, sekarang yang keempat, subset dari variabel. Ada yang keempat ini. Kemungkinan ini hanya berlaku jika objeknya mempunyai atribut nama untuk mengidentifikasi komponen-komponennya. Di sub ini misalkan ada subvektor yang mempunyai nama. Contohnya seperti ini. Nah, bahas. Fruit adalah 5, 10, 1, 2. Ini namanya adalah orange, banana, apple. Ini. Lunch, makan fruit ini sampai ini. Nah, ini kalau ada namesnya. Kita coba aja. Fruit, jumlahnya adalah 5, 10, 1, dan 20. Kemudian yang 5 itu buah apa, yang 10 itu buah apa, dan seterusnya. Kita tulis names fruit orange, banana, apple, 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah peach. Kemudian lunchnya, kita ingin tahu lunchnya itu berapa sih. Lunch itu adalah variable fruit. Kita makannya adalah variabel yang kita makannya apple dan orange saja. Maka lunchnya apple-nya NA, orange 5. Kenapa kok ini NA? Karena di sini apple-nya T-nya P-nya ada 3. Maka di sini juga akan salah. Nah, kita benarkan. P-nya 3. Kemudian kita cek lunch. Maka apple-nya 1, orange-nya 5. Oke, itu cara-cara untuk membuat subset dari vektor. Oke, ini ada tipe lain dari objek yang bagian 2.8. Ada beberapa tipe lain. Vektor itu adalah tipe yang paling penting di R, tapi ada beberapa yang lain. Nanti di bagian yang lain.
Metrik atau disebut array adalah bentuk umum dari vektor. Pada kenyataannya, vektor ini dapat diberi indeks dari 2 atau lebih indeks dan dicetak dalam beberapa cara untuk metrik. Nanti akan kita bahas di bab array. Kemudian faktor membuat cara kompak untuk menghandle data kategori, itu adalah faktor. Kemudian ada list. List itu adalah bentuk umum dari vektor. List itu adalah bentuk umum dari vektor di mana elemen-elemen yang berbeda tidak butuh data yang sama dan sering merupakan vektor atau list. Jadi list itu bisa berisi list. List itu membuat cara yang mudah untuk menghasilkan hasil dari hasil komputasi. Jadi biasanya misalkan hasil komputasi itu ada array, ada string, ada macam-macam. Maka simpanlah ke dalam list. Ada lagi data frame. Data frame itu matrik strukturnya seperti materi, tapi kolomnya dapat di beberapa tipe data yang berbeda. Jadi data frame itu sebagai data matrik dengan satu baris setiap unit observasi, tetapi dengan numerical dan kategorical data. Datanya bisa variabel numerik, bisa variabel kategori. Banyak eksperimen, banyak didistribusikan dengan data frame. Nah, nanti kita bahas tentang data frame. Kemudian fungsi ini di R dapat disimpan dalam project workspace. Nah, ini fokusnya menyediakan cara untuk memperluas fungsi-fungsi utama di R. Oke. Itu tadi untuk objek dan mode dan atribut. Objek modenya, mode-mode objek dan atributnya kita bahas di pertemuan mendatang. Oke. Demikian 7 jam belajar R dari 0. Video pertama sudah selesai. Kita bab 3 dan seterusnya kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan nanti bisa komen di bawah. Demikian dari saya, mohon maaf atas kata khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.